Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Novel biasa. Dan kali ini saya akan membahas sesuatu yang cukup menarik. Topik yang cukup menarik. Dan kita bisa diskusikan bersama-sama. Oke, karena kali ini saya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan film. Siapa sih yang tidak suka dengan film? Pasti semua orang menyukai yang namanya film. Ada orang yang menyukai film dengan genre romantis, genre action, genre horror, atau mungkin genre komedi, dan masih banyak lainnya lah genre film ini. Dan oleh karena itu, saya akan membahas film. Selanjutnya, dari gambar ini, apa yang sedang mereka lakukan? Betul, mereka sedang menonton film. Film adalah salah satu bentuk sarana hiburan yang disukai oleh banyak orang dan bisa jadi bentuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas dan dibentuk dalam menarik dan menghibur. Aku ingin sekarang, aku ingin kalian semua membayangkan kalian pergi ke bioskop dan mengajak anak-anak kalian atau adik kalian atau mungkin ponakan kalian untuk menonton film bersama. Kalian masuk ke bioskop dan filmnya mulai tayang dan memasuki suasana yang tegang gitu. Dan ada adegan yang membuat kalian berpikir, ini film cocok gak sih ditonton oleh anak-anak? Dan otak kalian mulai berpikir, eh film ini berpengaruh gak sih untuk anak-anak gitu? Dan film ini ditiru gak sih oleh anak-anak? Bagaimana film ini bisa tayang? Dari situ muncullah yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran itu manusiawi, karena semua orang pasti mengalami yang namanya kekhawatiran. Termasuk orang tua yang khawatir terhadap anaknya. Tapi dari sini pertanyaan bukan soal isi filmnya, melainkan bagaimana cara kita berpikir ketika menonton filmnya. Dan kita sudah memasuki slide selanjutnya. Oke, dari gambar ini kalian lihat, apakah kalian tahu film ini? Betul, ini adalah film Jumbo. Film Jumbo adalah salah satu film yang saat ini terlaris di Indonesia yang memiliki penonton terbanyak, yang mengalahkan film KKN yang sebelumnya menempati peringkat pertama. Aku ingin bertanya kepada kalian, siapa yang sudah menonton film ini? Salah satu yang sudah menonton film ini adalah saya. Saya adalah salah satu orang yang pernah menonton film ini, dan first impression saya terkait film ini, menurut saya film ini sangat bagus. Dan menurut saya animasi film ini tuh sudah hampir sekelas dengan Disney. Jika kalian tahu, film Disney memiliki animasi yang sudah bagus banget. Dan ketika kalian menonton film Jumbo ini, sudah pasti di dalam pikiran kalian itu, wah film ini nih animasinya tuh mirip banget dengan Disney. Itu juga yang saya pikirkan ketika menonton film ini. Selain itu, film ini juga memiliki animasi yang, bukan animasi, melainkan cerita. Cerita yang menarik, cerita yang bagus banget dan memiliki pesan moral yang bisa kita ambil dalam film ini. Oke, itu adalah pengenalan dan first impression terkait film Jumbo ini. Kenapa saya membahas film Jumbo ini? Terus apa hubungannya dengan kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya? Seperti yang kita tahu ya, film Jumbo ini adalah film anak-anak yang bisa ditonton oleh eh, semua umur gitu. Bisa ditonton oleh semua umur, seperti mulai dari balita sampai orang dewasa, orang tua bisa menonton film ini.
Kenapa bukan film horor atau film action yang ingin saya bahas? Kenapa harus film ini? Oke, itu akan saya bahas di slide selanjutnya. Tapi sebelum itu saya ingin menceritakan pengalaman saya setelah nonton film Jumbo ini ya. Setelah menonton film Jumbo ini, saya ini masih merasa antusias tentang perkembangan film ini. Seperti film Jumbo ini sudah sebanyak apa orang menonton film Jumbo ini gitu loh. Sudah eh, berapa banyak orang membahas film ini, first impression orang tuh bagaimana. Jadi saya melihat first impression orang-orang itu dari media sosial. Saya scroll media sosial gitu. Terus saya melihat komentar salah satu orang yang membahas film Jumbo ini. Karena kebanyakan karena kebanyakan komentar mereka itu positif. Dan itu membuat saya senang. Dan setelah melihat komentar-komentar itu, saya melihat salah satu komentar yang membuat saya bertanya-tanya, membuat saya kaget. Kenapa? Kok bisa ada orang komen seperti ini? Itu saya bingung. Oke, bentuk komentarnya itu adalah seperti ini. Ini ada salah satu bentuk komentarnya yang saya temukan ya di Instagram. Ada dua orang berkomentar, kurang mendidik. Masa ada hantu yang bisa bantu manusia? Menyesal juga ngajak anak-anak. Dan juga ada juga yang komen, iya setelah nonton film ini anak saya jadi takut. Oke, saya juga bingung. Kenapa orang ini bisa berkomentar seperti ini? Mungkin ya, mungkin mereka sebagai orang tua merasa khawatir. Tapi kan film Jumbo ini kan film anak-anak. Bagaimana bisa membuat mereka khawatir? Secara secara kita tahu ya, film anak-anak itu justru memberikan pesan yang eh, bisa diambil gitu. Film yang ceria. Justru kan namanya kan film anak-anak. Tapi kenapa mereka merasa khawatir? Oke, dari komentar seperti ini kita bisa lihat ternyata ini adalah bentuk kekhawatiran yang nyata. Ini em, adalah salah satu komentarnya gitu. Jadi mungkin ya mereka sebagai orang tua khawatir bahwasanya ketika mereka menonton film ini anak-anaknya anak-anak mereka lah anak-anak mereka tuh menjadi terpengaruh ketika menonton film ini ya begitulah mungkin ya. Oke, lanjut kita. Nah, ini adalah eh, hantu yang mereka maksud gitu loh. Kan kita tahu ya, hantu itu ketika kita mendengar kata hantu itu pasti memiliki wajah yang menyeramkan ya. Memiliki wajah yang menyeramkan, menakutkan, buat orang takut. Tapi berbeda dengan hantu ini. Hantu ini justru memiliki wajah yang imut, cantik, memiliki pakaian yang cerah dan memiliki ekspresi yang lembut juga. Bentuknya juga lebih manusiawi gitu loh. Tapi kenapa orang-orang tuh justru khawatir kepada hantu ini? Justru kenapa gitu loh? Saya juga bingung. Dari sini kita bisa memahami lebih mendalam gitu. Bahwasannya persepsi orang tua, orang dewasa tentang dunia anak itu eh, memiliki sangat berbeda ya loh. Mungkin pandangan mereka berbeda tentang dunia anak-anak gitu, sangat subjektif. Jadi, terkadang kekhawatiran orang tua kepada anak-anak ketika menonton film itu sangat tidak sejalan dengan apa yang film sampaikan kepada penontonnya. Jadi, sangat berbeda. Kita akan lanjut lagi untuk slide selanjutnya. Nah, dari seperti komentar sebelumnya, kita sudah memasuki yang namanya istilah moral panic.
Moral panic adalah hmm, takutan, ketakutan masyarakat atau kekhawatiran masyarakat mengenai ancaman moral yang muncul dari budaya populer seperti game, film, atau musik, atau media sosial lah itu. Seperti yang kita tahu, tidak semua hal yang baru itu berbahaya. Padahal jika kita mendampingi atau sebagai orang tua, bagaimana kita sebagai orang tua itu mendampingi atau memberikan penjelasan kepada anak-anak itu harus memahami konteksnya. Yang penting, yang penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua memahami konteks dan memberikan penjelasan yang sesuai untuk anak-anak. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu adalah ini. Ini adalah salah satu contoh kasus moral panic. Itu adalah isu halal haram game PUBG. Perdebatan ini muncul ketika kekhawatiran orang tua, orang dewasa terhadap media digital kepada anak-anak atau remaja. Dan banyak yang khawatir bagaimana eh, game ini bisa membuat anak-anak agresif dan membuat anak-anak kecanduan dan juga mungkin bisa membuat anak-anak lupa waktu. Kita bisa memahami lah kekhawatiran ini. Tapi dari situ muncul juga pertanyaan, apakah benar semua game itu bisa berbahaya atau bisa merusak lah. PUBG hanyalah salah satu media digital yang menjadi sorotan. Namun, yang penting, bagaimana anak-anak, bagaimana anak-anak menggunakannya, dan bagaimana orang tua, sejauh mana orang tua terlibat dalam aktivitas itu. Kita tidak hanya bisa menyalahkan media tanpa melihat konteks penggunanya gitu loh. Jadi, kita harus bisa juga melihat apakah ada pendampingnya dan apakah ada batasan yang jelas dari orang tuanya. Kita juga tidak bisa langsung melabeli sesuatu itu berbahaya atau tidak pantas. Karena lebih baik kita memasuki dunia mereka dan em, kita melihat perspektif mereka tuh kenapa mereka bisa menyukai itu. Kita harus memahaminya terlebih dahulu. Jadi, lagi-lagi kita melihat em, kasus moral panic. Salah satunya itu. Salah satunya adalah isu game ini. Jadi, yang penting itu adalah kita sebagai orang tua itu harus berdialog dan memberikan penjelasan kepada anak-anak dan mengarahkan mereka untuk bisa menjadi kritis dan bijak dalam menggunakan atau menikmati hiburan. Dan di sini peran orang tua itu sangat penting, guys. Bukan hanya untuk melarang yang terlihat berbahaya ataupun terlihat berbeda. Namun, kita harus sebagai orang tua harus hadir dan mendampingi dan memberikan penjelasan kepada mereka. Menonton film bisa menjadi sarana edukatif loh. Dan juga menonton film bukan hanya untuk hiburan, tapi menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi antara anak-anak dan orang tua. Jadi teman-teman, mari kita lihat film ini bukan hanya dari sisi takut atau tidaknya, tapi dari potensi berdialog, belajar, dan memahami dunia anak-anak. Pada akhirnya, film bukan tidak menentukan bagaimana tumbuh kembang anak-anak, tapi kita sebagai orang tua
itu bisa mendampingi, mengarahkan mereka, dan menjelaskan kepada mereka. Itu saja topik hari ini. Maka dari itu, saya akan tutup dan undur diri. Terima kasih.